Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah masih mengkaruniakan kita nikmat yang tiada terkira, sehingga kita bisa meluangkan waktu, melonggarkan jiwa, melapangkan pikiran untuk thalabul ilmi. Semoga ini menjadi catatan ibadah dari langkah-langkah kehidupan kita yang kita susun sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kajian minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah sampai pada pokok ibadah atau prinsip ibadah yang kelima, yaitu tidak berlebih-lebihan. Maka pada kajian ibadah yang keenam ini, prinsip ibadah yang keenam adalah bahwa ibadah itu harus menggembirakan dan memudahkan. Mudah dan menggembirakan. Ini prinsip atau pokok ibadah yang keenam, bahwa syariat agama kita itu syariat yang mudah dan menggembirakan, sebagaimana Allah telah memfatwakan, telah memaklumkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayat. Dan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kepadamu kesulitan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam ayat ini memang berkaitan dengan ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Lebih kurang 1 bulan lagi, karena kita sudah memasuki akhir bulan Rajab. Maka dalam syariah ibadah puasa itu di akhir tatanan puasa ada kata-kata tadi. Allah memaklumkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jadi apa saja yang disyariatkan Allah, lebih dalam hal ibadah, itu pasti mudah dilaksanakan, karena Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Maka wajar jika tugas utama manusia diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah, pasti Allah memudahkan jalan ibadah itu. Tidak mungkin memberi tugas tapi dengan niat memberi kesulitan. Dengan kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pasti Allah memudahkan jalan kita untuk beribadah. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena pada dasarnya sifat manusia itu ada keinginan atau ada nafsu
melakukan hal-hal yang ia anggap itu lebih baik dari yang sudah ditetapkan, sehingga itu bisa jadi memberatkan. Dan banyak sekali ini dilakukan di lingkungan kita. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa ibadah itu mudah dan harus menggembirakan. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya juga jelas-jelas mengatakan basyiru wala tu'assiru. Bergembirakanlah mereka dan janganlah engkau persulit. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat lain dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat yang ke-286, Allah sudah mengabarkan kepada kita juga bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada kita itu kecuali kita pasti bisa melaksanakannya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka prinsip agama kita dalam hal ibadah itu selaras dengan prinsip yang kelima kemarin, bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Karena kadang-kadang berlebih-lebihan dalam hal ibadah itu justru memberatkan kita. Nah, keterangannya dalam kitab Fathul Bahri, di sana dijelaskan bahwa kitab ini menjelaskan beberapa hadis dari Bukhari. Penjelasan dari hadis Bukhari terdapat dalam kitab Fathul Bahri dikatakan bahwa yang dimaksud basyiru, mudahkanlah, itu bahwa dikatakan bahwa agama ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Allah sudah mengangkat dari syariat-syariat agama-agama sebelum kita yang dipandang susah itu dijadikan mudah. Yang kedua, syariat agama ini yang sekarang kita anut adalah syariat yang paling mudah di antara agama-agama samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil. Syariat-syariatnya itu sudah, kalau bahasa fikihnya sudah dimansukh, sudah dirubah sehingga menjadi sangat mudah dan menggembirakan. Hal yang kita bisa ambil misalkan seperti tadi dalam syariat ibadah puasa. Dalam hal puasa Allah mengatakan akhirnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena pernah ada satu riwayat ketika itu ada seorang sahabat yang di saat bulan puasa ia melanggar dan melakukan apa yang menjadi sebab puasanya itu batal. Dan hadis ini sudah sangat terkenal. Riwayat ini sudah sangat terkenal. Ada seorang sahabat ketika siang hari tidak kuat menahan hawa nafsunya, kemudian dia berkumpul dengan istrinya. Sesudah itu ia menyesal menghadap kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan bahwa hukumnya kamu harus mengganti puasa ini 2 bulan berturut-turut. Kemudian sahabat tadi mengatakan, bagaimana mungkin kami kuat wahai Rasul, puasa yang sehari saja saya batal, apalagi harus 2 bulan berturut-turut. Maka syariat ini kemudian Nabi mengatakan ini hal yang dimudahkan oleh Allah. Bahasa fikihnya, setiap aturan Allah dalam hal apapun itu ada istighna, ada pengecualian. Jadi kalau Allah membuat satu aturan atau syariat, maka pasti ada pengecualiannya. Nah, apalagi kalau dalam keadaan zarurat misalnya, pasti ada pengecualiannya. Ini yang dimaksud dengan agama itu mudah dan menggembirakan. Sehingga ketika sahabat tadi kemudian dikasih hukuman seperti itu, dia mengatakan bagaimana mungkin saya kuat, maka Rasulullah mengatakan kalau begitu kamu memberi makan 60 orang anak yatim. Saya termasuk yatim gitu.
Kemudian pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah memberikan sedekah kepada orang tersebut, bahkan sedekah itu untuk bisa menggantikan puasanya sekaligus yang bakal betapa mudahnya. Bahkan kita juga tahu di dalam hal puasa ini, misalkan Allah memberikan keringanan yang sangat banyak. Seandainya kita sakit dalam perjalanan, kita bisa mengganti di saat yang lain. Kalau tidak bisa pun kita masih diberi keringanan untuk membayarkan fidyah. Ya. Bahkan bagi orang ibu hamil misalkan, ibu hamil kalau di Indonesia ini kalau misalkan menurut riwayat ini bisa tidak puasa selama 6 tahun mungkin bisa. Ya. Karena pada waktu hamil dia mendapat kemudahan untuk tidak puasa, misalkan takut bayinya nanti kekurangan gizi, dia dibolehkan tidak puasa dengan membayar fidyah. Ketika bayi lahir, ibunya menyusui juga mendapatkan keringanan, tidak boleh tidak puasa. Kalau menyusui selama 2 tahun berarti hamilnya 9 bulan, menyusuinya 2 tahun berarti sudah 3 tahun, dibolehkan tidak puasa membayar fidyah. Nah kalau anaknya 3 terus-terusan bisa 6 tahun, lebih 9 tahun tidak puasa. Betapa mudahnya kita ya. Begitu juga dalam hal-hal membandingkan syariat-syariat yang sudah dimansuh oleh syariat agama Islam kita. Betapa Allah memberikan syariat yang berat kepada umatnya Nabi Musa misalkan. Ketika Musa dipanggil Allah ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu, kemudian umatnya dititipkan kepada Harun. Kemudian ketika itu ada segolongan dari umatnya Nabi Musa itu, kemudian mereka mengumpulkan emas, kemudian dibuat patung anak sapi, kemudian disembah, ya. Sehingga ketika Musa kembali lagi mengetahui umatnya sudah menyembah anak sapi, marahlah Musa kepada Harun, karena dikarenanya Harun tidak mengingatkan kepada umatnya. Maka ketika Harun menjelaskan sudah kami ingatkan, maka Musa kemudian mendapat perintah untuk kembali kepada Allah. Tetapi ketika itu umatnya segera bisa bertobat sebagian. Ketika orang lain bertobat itu diperintahkan oleh Allah, cara tobatnya adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Betapa beratnya kalau misalkan syariat Musa ini masih dipakai dalam hal kita. Karena kita yakin kita manusia sekarang itu begitu banyak dosanya. Lebih besar dosanya daripada sekedar menyembah anak sapi. Karena sekarang yang kita sembah bukan hanya sekedar patung anak sapi, namun kita sudah menyembah jabatan, harta, benda, menuhankan selain Allah, bukan hanya sekedar menuhankan anak sapi. Lebih parah daripada umatnya Nabi Musa. Kalau kita mau bertobat, harus membunuh diri kita sendiri kan sangat berat. Maka Allah memudahkan kita, cukup dengan beristighfar kepada Allah. Betapa mudahnya agama kita. Ini dalam kitab Fathul Bari dikatakan bahwa salah satu yang dikatakan memudahkan adalah dia telah mengganti syariat-syariat sebelum agama kita menjadi syariat-syariat yang mudah dilaksanakan di masa sekarang ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Demikian juga pada hal-hal yang bersifat ibadah yang khusus maupun ibadah yang ghairu mandhur atau tidak khusus. Semua pasti ada pengecualiannya jika memang benar kita tidak mampu melaksanakannya. Hal ini menjadikan agama ini mudah untuk dilaksanakan dan menggembirakan. Betapa kalau kita bandingkan dengan peraturan ibadah agama lain, ibadah harus dipimpin oleh orang yang sudah mendapatkan sertifikat, harus pada waktu yang ditentukan oleh lembaga yang mengesahkan agama itu. Tidak boleh ibadah sembarangan. Kalau kita kan bisa beribadah sudah aturannya jelas. Misalkan yang maghrib sholat ya 5 waktu, boleh dipimpin oleh seorang imam, boleh sholat sendiri,
Bahkan kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Betapa itu keringanan-keringanan atau istighna dalam syariat agama kita. Di agama yang lain tidak seperti ini. Bahkan kalau kita misalkan ke tempat ibadah agama lain, kita tidak bisa beribadah sendiri, harus dipimpin oleh seorang tokoh ulama atau tokoh ibadah di situ. Tidak bisa kita melakukan peribadatan sendiri, sehingga di dalam papan namanya akan tertulis jadwal pengibadahan jam sekian sampai jam sekian. Masing-masing tempat ibadah berbeda-beda, karena memang tidak ada yang menjadi rujukan yang pasti. Betapa agama kita ini sudah mengatur sejelas-jelasnya kapan kita harus beribadah secara mahdo, kapan kita bisa beribadah. Bahkan seluruh apa yang menjadi kegiatan kita itu oleh Allah bisa dinilai ibadah, asal dengan niat mendekatkan diri, mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Sehingga kita sangat dan sering mendengar naumu shaim ibadah. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Begitu mudah dan mengembirakan. Tetapi ada pagar-pagar yang tidak boleh kita langgar. Apa saja? Karena para ulama jelas mengatakan, terutama dalam penjelasan hadis tadi, bahwa agama itu mudah, tetapi tidak boleh kita memudahkan agama. Agama itu ringan, tetapi tidak boleh kita meringankan urusan agama. Jadi kalau meringankan dengan ringan sangat berbeda sekali. Kadang-kadang kita kan cenderung misalkan dalam hal tertentu sudah tahu hukumnya, sudah tahu cara-caranya, kita kadang-kadang masih saja mencari hal-hal yang mana ini mudarat atau tidak, misalkan gitu ya. Maka ini kalau niatnya kita ini gampang kalau cara bahasa Jawa, gampang urusan agama, ini tidak dibolehkan. Misalkan kita ya, karena kita masih usianya belum cukup 12 tahun, boleh puasa hanya sampai azan zuhur misalkan. Sebenarnya ini juga dalam rangka melatih misalkan. Boleh-boleh saja, tetapi harus tetap dijelaskan bahwa kewajiban puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita harus berusaha mendekati itu. Adapun kalau anak-anak misalkan dalam rangka melatih, tetap harus dijelaskan seperti ini, tetapi mungkin bisa dilatih dengan cara tadi, tidak memudahkan. Terus tidak apa-apa tiap hari puasa, kalau belum mampu puasa zuhur, puasa beduk, atau bahasa kita poso manuk misalkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang harus kita pedoman, sehingga tidak boleh memberatkan. Kadang-kadang manusia itu kan ingin misalkan, saya itu senang puasa, maka saya akan puasa terus menerus. Kemarin dalam urusan berlebih-lebihan, hadis ini sudah saya sampaikan. Nah, ada 3 orang sahabat yang mereka itu berbincang-bincang. Kemudian mereka mengatakan, Nabi itu orang yang luar biasa, ibadah yang hebat, ya, ketaatan yang hebat, bahkan dijamin dia itu maksum, terbebas dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya masih luar biasa. Kita itu apa? Kemudian mereka bersepakat, saya akan puasa sepanjang masa, siang puasa, malam buka, siang puasa, terus-menerus. Maka ini sesuatu yang dilarang, meskipun itu dalam hal ibadah. Ini namanya termasuk di samping berlebih-lebihan juga memberatkan diri kita. Nabi mengajarkan tadi, basiru, nah, bergembira, wala tunafiru, dan janganlah buat mereka itu kabur dari syariat agama kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui juga bahwa agama Islam ini bisa berkembang sampai sedemikian seperti sekarang ini karena Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan agama ini dengan cara yang mudah dan penuh kasih sayang. Ini yang harus kita ketahui.
Sebagaimana kita tahu bahwa Allah memerintahkan Rasulullah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha qalbi lam fadu min khawlik." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini dalam surat Al-Imran ayat yang ke-159. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan pun kita masih bisa melihat jejak-jejak Rasulullah yang ditinggalkan. Misalkan ketika Rasulullah berdakwah di suatu kaum, kemudian kaum itu menolaknya, bahkan melemparinya dengan batu. Bahkan Rasulullah didekati oleh malaikat Jibril. "Wahai Rasul, bagaimana kalau aku timpakan kaum itu dengan bukit Uhud?" Maka Rasulullah sangat mengampunkan dari tindakan umatnya tadi. Kemudian dia berdoa bahkan, "Ampunilah dan berikanlah dia petunjuk, wahai Allah, sebab mereka belum mengetahui." Seandainya Rasulullah saat itu mengabulkan apa yang menjadi anjuran malaikat Jibril, maka musnahlah kaum itu. Inilah yang menjadi kita bisa merasakan petunjuk Allah yang berupa agama Islam. Karena agama Islam ini mudah dan menggembirakan. Ini prinsip agama kita yang ke-6. Hampir semua apa yang disyariatkan Allah, ciri utamanya adalah mudah dan menggembirakan. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita harus berdakwah, bagaimana kita harus menyampaikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Yang Muhammadiyah ini sudah mempelopori luar biasa. Ketika masjid ini berdiri, kemudian di sebelah ada pendopo, maka banyak para ojol yang menjadikan sini sebagai pangkalan. Pertama-tama dirasa mengganggu, tapi untungnya takmir masjid kita ini orang-orang yang mungkin sudah mengetahui prinsip agama kita sangat mudah. Bahkan dipersilahkan, bahkan disediakan sana ada kulkas, ada teh, ada gula, supaya menjadikan ini tempat mereka untuk nongkrong tidak menjadi masalah. Kalaupun mengganggu tidak apa-apa. Suatu ketika mungkin akan menjadi tertarik dengan masjid ini lebih banyak lagi yang dipraktekkan oleh masjid ini, sehingga masjid ini insya Allah makin baik karena Pak Takmir sudah menjadikan masjid ini ramah jamaah, ramah disabilitas ya, dan ramah anak. Sehingga kalau anak-anak bermain di sini ketika sholat, ini menjadikan hal kita lebih bergembira. Yang kadang-kadang ini di masjid-masjid yang belum memahami ini, justru anak-anak datang itu dianggap sebagai satu gangguan, membuatkan kita tidak khusyuk katanya. Yang justru ini kita harus bergembira. Kita gembirakan masjid ini dengan melaksanakan ibadah yang mudah dan mengembirakan. Ini yang harus kita bangun, karena agama kita ini agama yang mudah dan menggembirakan. Lebih-lebih sekarang dalam kondisi perkembangan zaman yang sangat luar biasa ya. Rekoso anggenipun madosi upa bogo ya. Sangat susah dalam mensiasati hidup ini, apa-apa sulit ya. Tetapi agama Islam ini justru menjadi solusi yang paling bagus. Betapa kita kalau seandainya lembaga zakat, lazismu misalnya sangat membantu sekali. Nah, kemudian kita juga sudah bisa menaikkan sebagian gaji guru-guru di antara kita yang mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ini kan kalau tidak karena syariah agama kita kan kita tidak mungkin bisa bergerak seperti itu. Dan kalau ini diterapkan di dalam sistem bernegara kita, insya Allah negara kita ini tidak akan menjadi negara yang seperti sekarang. Maka memang
kepemimpinan ini harus didasari dengan agama yang baik, pemahaman konsep yang baik, bahwa hidup ini kita bernegara, kita berkegiatan, apapun aktivitas kita ini memang harus di dalam rangka mengemban amanah utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita ini mengemban amanah beribadah, maka prinsip ini penting sekali, bahwa hidup ini harus mudah dan menggembirakan. Sehingga pernah ada satu pertanyaan disampaikan kepada Rasulullah yang ini menjadikan kita menjadi semakin gamblang bahwa agama kita ini agama yang mudah sekali ya, dan menggembirakan. Ada beberapa golongan du'afa yang tidak mampu menghadap Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak ya, mungkin kalau bahasa kita gitu, enak ya orang kaya itu mereka bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa pergi haji. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat, mereka melaksanakan puasa sebagaimana kita melaksanakan puasa. Tetapi kita tidak bisa berzakat, tidak bisa pergi haji, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang jika kamu mengamalkan, maka kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang kaya yang berzakat, yang berhaji, yang bersedekah, yang sholat seperti kita, yang puasa seperti kita juga akan melakukan, bahkan lebih baik daripada itu. Maka orang-orang yang doa tadi tentu saja mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Selesai kamu melaksanakan sholat, maka itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kaya, bisa berzakat, bisa berhaji, bisa sholat sebagaimana kita, bisa berinfak. Ini betapa Rasulullah menyampaikannya dengan sangat mudah. Dan ini yang sering kita amalkan. Dan kita juga tahu, ada seorang yang bertanya, Pak Furjan, kan haji itu hukumnya wajib, bahkan rukun. Katanya rukun itu tidak bisa digantikan. Beda dengan wajib, maka ada syarat, ada wajib, ada rukun kan gitu ya. Rukun Islam itu salah satunya adalah haji, berarti tidak bisa digantikan. Kemudian para ulama banyak sekali memberi kesepakatan dalam berbagai riwayat dan kitabnya bahwa Rasulullah memberikan banyak amalan yang pahalanya senilai dengan ibadah haji. Sehingga ini bisa menggugurkan kita bagi orang yang tidak mampu. Yang penting kita memiliki niat untuk melaksanakan haji. Apalagi kuotanya sudah sampai 30 tahun lebih. Nah, ini menjadikan kita semangat. Kalau ibaratnya rumah itu, maka kan syahadat kita ini kan adalah fondasinya. Syahadatnya bagus, nanti menjadikan kita bisa bangun tiangnya. Tiangnya agama kita adalah sholat. Syahadat fondasinya, sholat adalah tiangnya. Kemudian dindingnya ini adalah puasa. Ya, as-shaumu junnah. Puasa itu sebagaimana dinding, sehingga menjadi kokohlah rumah kita. Tetapi membutuhkan beberapa ventilasi. Nah, ventilasinya adalah zakat. Karena zakat itu tugasnya membersihkan, sebagaimana jendela membersihkan udara di rumah kita. Kemudian kalau sudah zakat kan puncaknya adalah haji, ibaratnya atapnya. Nah, kalau kita sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, kok belum haji? Ada orang yang mengibaratkan sebagaimana rumah tanpa atap. Nanti kasihan dong,
kalau kehujanan ya. Tetapi Rasulullah atap kan tidak harus menjadikan atap yang bagus, bisa juga diganti dengan jerami, bisa juga diganti dengan sirap, bisa juga diganti dengan seng, bisa juga diganti dengan galvalum. Nah itu ya, dalam ilmu saja banyak sekali penggantian. Maka Rasulullah juga mengatakan banyak sekali amalan-amalan yang nilainya bisa menggantikan amalan haji. Seperti tadi membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu pahalanya juga senilai dengan haji. Kalau Bapak Ibu misalkan sebelum subuh datang ke masjid, jamaah sholat subuh sampai fajar masih di masjid, kemudian melaksanakan sholat duha di awal waktu, maka pahalanya sebagaimana haji dan umrah yang sempurna. Masih banyak lagi, misalkan Bapak Ibu mendatangi majelis taklim dari rumah, memang berniat mendatangi majelis pengajian malam Sabtu seperti sekarang, maka pulang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala. Tidak sama, memang tidak sama, namanya saja senilai ya. Ya tidak seperti atap yang bagus, tapi kan tetap bisa punya atap juga. Betapa mudahnya syariat kita dalam hal agama beribadah ini. Lain sekali dengan syariat-syariat agama terdahulu. Umat-umat terdahulu jika saat itu dia ingkar kepada Nabi dan Rasulnya, maka saat itu juga umatnya dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Fir'aun, begitu mereka menentang syariahnya dibinasakan. Tetapi betapa Allah berkasih sayang kepada kita, umatnya Nabi Muhammad, yang syariahnya sudah diperbaiki, dinasah dan dimansuh. Ada yang dipandang masih baik dilaksanakan, ada yang ini sudah disempurnakan. Maka agama Islam ini menyempurnakan dan memudahkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Inilah yang kita menjadi yakin bahwa agama kita ini yang sudah menyempurnakan dari syariat-syariat sebelumnya. Dan harus kita ketahui syariat-syariat kita ini mudah dan menggembirakan. Ini yang harus kita sampaikan dimanapun kita berada. Tidak boleh kita memberat-beratkan sehingga lari dari agama kita. Basiru wala tunafiru. Mudahkanlah dan jangan buat mereka lari dari agama kita. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ingat prinsip yang terakhir dari prinsip ibadah dalam agama kita. Jadi semenjak kita mengkaji ibadah sudah 8 kali pertemuan. Yang pertama kita menyampaikan kepada makna ibadah, hakikat ibadah. Kemudian yang kedua kita mengatakan prinsip-prinsip ibadah. Kemudian kita mengkaji masing-masing prinsip itu sampai saat ini sudah prinsip ibadah yang terakhir, yaitu yang ke-6. Nah besok kita akan mulai masuk kepada kajian ibadah yang sebenarnya, mulai daripada ibadah-ibadah praktis, bagaimana kita berdoa, bagaimana syukur, karena puncaknya ibadah itu adalah syukur ya. Dan inti dari ibadah adalah doa. Doa ruhul ibadah. Inti dari doa adalah kepasrahan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Ini yang akan menjadikan kita menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, setiap malam Sabtu Pak. Nah ini materi pun 11. Bapak Ibu, marilah
Terus saking Cilacap. Oh Cilacap. Kan Jogja wonten pundi Pak? Ngene lare niki teng Kirana. Oh, sami. Nggih, nek fasilitasé wonten iki tindak saged malam Sabtu.